Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Arianti Afian Rusid. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan perihal apa saja tanda-tanda ada gosip di sebuah kantor atau di lingkungan kerja. Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister manajemen komunikasi, serta memiliki pengalaman 20 tahun di bidang HRD. Berikut adalah tanda-tanda adanya gosip di kantor. Seperti percakapannya berbisik-bisik dan tertutup. Jadi karyawan berbicara dengan suara pelan dan berhenti ketika Anda mendekat. Kemudian diskusi terjadi di tempat tersembunyi, misalnya di ruang fotokopi, di sudut kantor yang jarang orang lewat, ataupun bisa juga terjadi di pantry. Kemudian perubahan mendadak dalam hubungan. Tiba-tiba ada ketegangan atau permusuhan antara rekan kerja yang sebelumnya akrab. Kemudian seseorang dikucilkan atau diabaikan oleh sekelompok karyawan. Terjadi juga ekspresi wajah yang mencurigakan dari orang-orang sekitar Anda. Seperti adanya pandangan sinis, serangai aneh, atau gelengan kepala saat membicarakan orang lain. Terdapat juga ekspresi terkejut atau terkejut yang berlebihan saat mendengar suatu informasi. Lalu informasinya nggak jelas sumbernya dari mana. Misalnya, saya dengar dari seseorang atau katanya sih tanpa menyebutkan bukti atau data atau nama yang jelas. Rumor atau cerita yang berkembang dengan cepat dan berubah-ubah dari satu orang ke orang lain. Itu bisa menjadi salah satu tanda. Kemudian ada pertanyaan yang terlalu personal. Misalnya, rekan kerja tiba-tiba tertarik dengan kehidupan pribadi Anda, terutama hal-hal yang sensitif atau bersifat private atau rahasia. Pertanyaan diajukan dengan nada menggali atau mencari-cari informasi. Dapat juga terjadinya adanya email atau pesan singkat yang misterius. Misalnya, sesama karyawan saling mengirim email atau pesan singkat secara diam-diam. Kemudian, percakapan online di luar jam kerja yang membahas rekan kerja lain. Selanjutnya, komentar negatif yang tersembunyi. Misalnya adanya sindiran halus atau lelucon yang merendahkan seseorang, kritik yang disampaikan secara tidak langsung, atau di belakang orang yang bersangkutan. Terjadi juga suasana yang tidak nyaman atau tegang. Jadi, Anda misalnya merasa ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak diungkapkan secara terbuka. Ada perasaan was-was atau curiga terhadap rekan kerja. Kemudian, karyawan sering mengambil cuti sakit atau mangkir dari pekerjaan karena stres atau ketidaknyamanan. Kemudian, terdapat juga peningkatan dari jumlah karyawan yang mengundurkan diri karena tidak tahan dengan lingkungan kerja yang negatif. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, penting untuk berhati-hati dan tidak terlibat dalam gosip. Alihkan pembicaraan, hindari menyebarkan informasi yang belum pasti, dan jika perlu, laporkan perilaku tersebut ke atasan atau ke bagian HRD. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan profesional adalah tanggung jawab kita bersama. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Arianti Afian Rusid.